Pernah gak sih kita tuh kepikiran, kenapa sih kita itu terobsesi dengan yang namanya sejarah? Sejarah itu selalu jadi topik hangat, mulai dari film dokumenter, serial kerajaan, sampai drama sejarah, semuanya laris manis gitu. Bahkan, konten-konten sejarah di media sosial pun itu gak pernah sepi dari pendengar. Apakah cuma buat nostalgia, atau ada alasan yang lebih dalam? Pernah gak sih lo tuh ngerasa ketagihan nonton cerita kerajaan zaman dulu, atau penasaran banget sama konflik besar di masa lalu? Misalnya nih, kisah kejayaan kerajaan Majapahit yang katanya pernah menyatukan Nusantara, atau tragedi Titanic itu yang tenggelam dengan segala kisah cinta dan pengorbanannya. Bahkan kisah konspirasi tentang pendaratan manusia di bulan itu masih bikin debat panas sampai sekarang. Anehnya, semakin rumit dan penuh drama sebuah cerita, itu bikin kita semakin terjebak di dalamnya. Kayak nggak bisa berhenti buat cari tahu lebih banyak. Kenapa ya? Apa sebenarnya ada sesuatu dalam diri manusia yang bikin kita nggak bisa lepas dari cerita masa lalu? Atau jangan-jangan sejarah itu sebenarnya bukan cuma tentang masa lalu, tapi ada hubungannya sama siapa kita hari ini. Nah, gua bakal kupas tuntas alasan kenapa kita bisa begitu terobsesi dengan sejarah, nggak cuma dari psikologi, tapi juga logika manusia yang ternyata lebih rumit dari yang kita bayangkan. Siap buat mind blowing? Yuk, kita lanjut terus. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like video ini dan share ke teman-teman kalian ya, oke? Kita tuh hidup di zaman serba canggih nih. Informasi ada di ujung jari, tapi anehnya kita justru masih terobsesi sama cerita-cerita di masa lalu. Dari kisah perang besar yang mengguncang dunia, drama kerajaan yang penuh intrik, sampai misteri tenggelamnya Titanic, itu semuanya bikin kita nggak bisa move on. Tapi pernah nggak sih lo tuh nanya-nanya gitu, kenapa sih kita bisa begitu tergila-gila sama yang namanya sejarah? Ternyata cuy, ada. Dan faktanya mungkin ini bukan cuma soal masa lalu, tapi lebih tentang siapa kita sekarang gitu. Nah, identitas dan rasa kepemilikan. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan identitas dan rasa memiliki. Kita tuh cenderung mencari tahu dari mana kita berasal, siapa nenek moyang kita, dan apa yang ngebentuk kita menjadi seperti sekarang gitu. Sejarah itu memainkan peran besar dalam memenuhi kebutuhan ini, karena ia memberikan narasi tentang asal-usul dan perjalanan kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial. Nah, coba lu bayangkan nih, ketika kita mempelajari sejarah bangsa seperti perjuangan kemerdekaan atau kejayaan kerajaan besar, ada rasa bangga yang muncul. Kita merasa terhubung dengan masa lalu itu, seolah-olah kita itu adalah bagian dari cerita besar tersebut. Sejarah membuat kita merasa punya akar yang kokoh nih, dan memberikan identitas yang memperkuat rasa persatuan. Misalnya, orang Indonesia itu sering merasa bangga saat mendengar kisah tentang kerajaan Majapahit atau Sriwijaya yang pernah berjaya di masa lalu. Bahkan sejarah perjuangan pahlawan nasional melawan penjajah itu juga memberikan rasa kepemilikan dan kebanggaan sebagai bangsa yang tangguh. Faktanya, menurut psikologi sosial, manusia itu cenderung mencari makna dengan merujuk pada asal-usulnya. Itu dikenal sebagai konsep social identity theory yang menyatakan bahwa kita membentuk identitas diri melalui hubungan dengan kelompok atau sejarah yang kita miliki. Identitas ini ngebentuk rasa bangga dan menanamkan makna hidup, membuat kita merasa punya tempat dalam dunia yang kompleks ini. Kemudian rasa aman gitu, atau security. Selain identitas, ada hal lain yang gak kalah penting gitu, rasa aman. Manusia secara alami menyukai konsistensi dan kepastian. Kita itu cenderung merasa lebih tenang ketika kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu. Disinilah sejarah berperan besar. Sejarah memberikan kita pandangan bahwa apa yang terjadi saat ini bukanlah hal baru. Misalnya nih, krisis ekonomi, pandemi, atau bahkan konflik sosial, itu semuanya pernah terjadi sebelumnya dalam bentuk yang berbeda. Dengan mempelajari sejarah, kita tuh merasa lebih siap menghadapi masa depan karena kita udah tahu gimana orang-orang dulu menghadapinya. Otak manusia pada dasarnya menyukai pola. Ketika kita melihat peristiwa sejarah, otak mencoba mengaitkan pola masa lalu dengan situasi sekarang gitu, menciptakan ilusi kontrol atas masa depan. Misalnya nih, saat pandemi COVID-19 melanda, banyak orang mulai mengingat pandemi flu Spanyol tahun 1918, mencoba mencari pelajaran dari cara orang dulu bertahan hidup. Faktanya, menurut penelitian dalam ilmu kognitif, otak manusia itu memang dirancang untuk mendeteksi pola dan membuat prediksi. Itulah kenapa sejarah memberi rasa aman, karena otak kita mengaitkan kejadian masa lalu dengan kemungkinan yang akan datang gitu. Bahkan jika kenyataan yang gak persis sama, setidaknya kita merasa lebih siap dan tidak sepenuhnya buta dalam menghadapi
ketidakpastian. Jadi, alasan psikologis kenapa manusia itu bisa begitu terobsesi dengan sejarah itu bukan hanya soal nostalgia cuy. Lebih dari itu, sejarah memberikan rasa identitas yang kuat dan rasa aman yang membuat kita merasa lebih kontrol hidup kita. Dua hal ini menjadi kebutuhan dasar manusia yang akhirnya membuat kita terus mencari dan menggali cerita masa lalu. Alasan logis nih, kenapa manusia suka banget yang namanya sejarah. Pembelajaran dari kesalahan gitu. Sejarah mengajarkan kita apa yang tidak boleh diulang. Nah, secara logis, manusia itu adalah makhluk pembelajar. Kita tuh nggak suka gagal, apalagi ngulangi kesalahan yang sama. Nah, sejarah itu berfungsi sebagai buku panduan nih, yang mencatat berbagai kebodohan dan kesalahan masa lalu agar nggak terulang lagi. Contoh paling nyata adalah tragedi Perang Dunia Kedua gitu. Dunia belajar bahwa konflik global berskala besar itu hanya membawa kehancuran dan penderitaan. Karena itu, mereka membangun yang namanya PBB, sehingga muncul upaya untuk mencegah hal serupa terjadi lagi. Nah, di level individu, kita juga belajar dari sejarah keluarga atau komunitas gitu. Misalnya ada ungkapan nih, jangan jatuh di lubang yang sama dua kali. Prinsip ini muncul karena kita mengingat kejadian buruk sebelumnya dan secara naluriah berusaha menghindarinya. Nah, faktanya, menurut penelitian dalam psikologi evolusioner, manusia memang dirancang cuy untuk belajar dari kesalahan agar bisa bertahan hidup. Nama teorinya adalah error management theory, yang menyatakan bahwa otak kita itu berevolusi untuk mendeteksi kesalahan dan menghindarinya di masa depan. Itulah kenapa kita sering tertarik pada sejarah kelam atau tragedi, karena otak kita secara alami mencari pelajaran berharga dari peristiwa tersebut. Kemudian kekuatan narasi atau storytelling. Selain belajar dari kesalahan, ada alasan lain kenapa sejarah begitu menarik, yaitu kekuatan narasi. Otak manusia itu pada dasarnya terprogram untuk menyukai cerita. Bahkan sebelum ada tulisan, nenek moyang kita itu sudah menurunkan sejarah lewat cerita lisan, dari dongeng, mitos, sampai cerita epik. Semua itu jadi media untuk menyampaikan nilai-nilai dalam pelajaran hidup. Kenapa cerita bisa begitu kuat? Karena otak kita lebih mudah mencerna informasi dalam bentuk narasi daripada data mentah. Misalnya nih, peristiwa perang seperti Perang Troya bukan cuma dihargai karena faktanya, tapi juga karena epik dan dramanya yang tercermin dalam kisah Iliad karya Homer. Menurut penelitian dari Cognitive Science, cerita itu memiliki daya tarik karena melibatkan emosi dan imajinasi. Ketika kita mendengar cerita, otak itu melepaskan dopamin yang membuat kita merasa lebih terhubung dan tertarik pada alur ceritanya. Itulah kenapa kita bisa lebih mudah mengingat kisah jatuh bangun Napoleon Bonaparte daripada sekedar menghafal tanggal perangnya gitu. Nah, secara logis, obsesi kita terhadap sejarah adalah hasil dari kombinasi pembelajaran dari kesalahan dan ketertarikan pada narasi. Sejarah itu nggak hanya menjadi cerminan masa lalu cuy, tetapi juga peta untuk menghindari kegagalan dan media untuk membangun makna melalui cerita. Kenapa orang itu terobsesi pada perang dan kerajaan? Yang pertama, obsesi pada kekuasaan dan konflik gitu. Naluri dasar manusia. Secara psikologis, manusia itu pada dasarnya memiliki naluri dasar untuk berkompetisi dan mendominasi. Naluri ini berasal dari bagian primitif otak kita, yaitu sistem limbik dan amigdala, yang bertanggung jawab atas respon emosional seperti agresi dan rasa takut. Dari zaman purba, manusia itu udah terbiasa hidup dalam hierarki sosial gitu. Siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih berkuasa akan berada di puncak piramida. Oleh karena itu, cerita tentang perang dan kerajaan yang erat dengan perebutan kekuasaan itu menggugah naluri dasar ini. Nah, ketika kita mendengar cerita tentang Alexander Agung yang menaklukkan dunia atau kisah brutal perang salib, ada sesuatu dalam diri kita yang terpicu gitu. Perasaan kagum, rasa takut, bahkan dorongan untuk memahami bagaimana seseorang itu bisa begitu dominan dan perkasa. Hal ini mencerminkan keinginan manusia untuk merasa kuat dan dihormati. Makanya, penelitian dalam psikologi evolusioner menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki power motif, yaitu dorongan untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau mendominasi lingkungan sekitar. Karena itulah, sejarah tentang kerajaan besar dan perang epik itu menjadi daya tarik yang luar biasa cuy. Kemudian adrenalin dan rasa penasaran, sensasi dari kisah perang dan kerajaan. Selain soal kekuasaan, ada juga faktor emosi dan adrenalin. Perang dan konflik itu menimbulkan ketegangan, drama, dan perubahan besar yang secara alami merangsang rasa penasaran kita. Ketika mendengar kisah pertempuran besar atau intrik politik di kerajaan, otak kita itu melepaskan adrenalin yang sama gitu.
kayak kita nonton film aksi atau thriller gitu. Contohnya nih, cerita tentang Game of Thrones atau kisah kerajaan Romawi yang penuh dengan pengkhianatan, perang berdarah, dan perebutan tahta. Itu membuat kita terhanyut gitu. Kita terobsesi karena cerita-cerita ini itu ngasih emosi yang kuat dan memberikan roller coaster emosional gitu. Bahkan dalam sejarah nyata seperti Perang Dunia Kedua, kita tuh merasa tertarik karena ada elemen perjuangan antara kebaikan dan kejahatan, pahlawan dan penjahat, serta pengorbanan luar biasa. Otak kita itu cenderung menyukai narasi yang kompleks dengan banyak konflik dan resolusi gitu. Nah, menurut penelitian dari neuroscience, cerita yang penuh konflik dan ketegangan itu mengaktifkan bagian otak yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, sehingga membuat kita merasa lebih terlibat secara emosional dan intelektual. Nah, obsesi kita terhadap perang dan kerajaan bukan hanya soal kekaguman pada kekuatan, tetapi juga tentang gimana konflik itu memicu naluri dasar dan adrenalin. Kombinasi antara dorongan untuk mendominasi dan sensasi emosional itu membuat kisah-kisah ini terasa begitu mendebarkan dan sulit untuk dilupakan. Jadi, ketika kita terpukau oleh cerita Genghis Khan, Napoleon Bonaparte, atau bahkan kisah kerajaan fiksi, itu bukan semata karena kejayaannya, tapi juga karena otak kita pada dasarnya itu mendambakan kisah yang penuh kekuatan dan drama. Nah, apakah sejarah itu benar-benar ada cuy? Sejarah ditulis oleh pemenang. Ada satu pepatah klasik, sejarah ditulis oleh para pemenang. Artinya, apa yang kita baca dalam buku-buku sejarah atau yang kita tonton dalam dokumenter seringkali merupakan sudut pandang pihak yang memenangkan konflik tersebut gitu. Misalnya nih, dalam sejarah penjajahan, seringkali pahlawan nasional dari negara terjajah dianggap sebagai pemberontak oleh pihak penjajah. Contohnya Pangeran Diponegoro di Indonesia yang dianggap sebagai ancaman besar oleh kolonial Belanda, tapi bagi bangsa Indonesia beliau adalah pahlawan besar. Kemudian contoh lain nih adalah kisah Napoleon Bonaparte. Di Prancis dia dianggap pahlawan nasional yang membawa kejayaan dan reformasi, tapi di negara lain ia dilihat sebagai diktator atau haus darah. Menurut penelitian dalam ilmu sejarah dan sosiologi, bias pemenang adalah fenomena di mana pihak yang berkuasa atau memenangkan perang itu lebih cenderung mengontrol narasi sejarah untuk memperkuat legitimasinya gitu. Hal ini ngebuat sejarah nggak sepenuhnya objektif dan selalu ada di sisi cerita lain yang mungkin terlupakan atau sengaja dihilangkan. Kemudian kebenaran yang terdistorsi oleh interpretasi. Tidak hanya ditulis oleh pemenang, sejarah juga seringkali terdistorsi oleh interpretasi pribadi atau kelompok tertentu. Manuskrip kuno, prasasti, atau catatan sejarah itu seringkali memiliki bias karena ditulis dengan perspektif tertentu, kadang penuh glorifikasi, kadang penuh penghakiman. Sebagai contoh nih, sejarah kerajaan Majapahit itu sering dianggap sebagai masa kejayaan Nusantara. Namun, jika kita lihat dari perspektif kerajaan kecil atau masyarakat adat yang ditaklukkan, mereka mungkin melihat Majapahit sebagai kekuatan yang menindas gitu. Hal yang sama terjadi dalam sejarah modern seperti Revolusi Amerika, di mana di mata rakyat Amerika itu adalah perjuangan kemerdekaan yang heroik. Namun dari perspektif Inggris pada saat itu, para revolusioner itu dianggap sebagai pemberontak dan pengkhianat kerajaan. Menurut teori historiografi kritis, gak ada sejarah yang sepenuhnya netral atau objektif. Tiap narasi sejarah itu pasti melekat pada interpretasi subjektif dari penulisnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mempertanyakan apakah ini benar-benar kebenaran atau hanya perspektif. Elemen misteri dan interpretasi yang membuat sejarah itu menarik. Justru karena sejarah kadang nggak jelas itu dan penuh misteri, kita jadi semakin tertarik gitu menggali lebih dalam. Misalnya nih, masih ada perdebatan nih tentang siapa yang membakar perpustakaan Alexandria gitu, atau siapa sebenarnya Jack the Ripper. Ketika fakta sejarah itu bercampur dengan spekulasi dan teori konspirasi, daya tarik itu akan semakin meningkat gitu. Kasus lain, teori konspirasi seputar kematian Hitler gitu. Apakah dia benar bunuh diri atau ada kemungkinan dia melarikan diri gitu ke Amerika Selatan. Fakta kabur atau kurangnya bukti itu membuat sejarah penuh dengan ruang untuk interpretasi dan asumsi. Menurut riset dari University of Cambridge, otak manusia itu secara alami tertarik pada ketidakpastian dan misteri. Karena hal tersebut itu merangsang bagian otak yang berhubungan dengan rasa penasaran dan pemecahan masalah. Itulah sebabnya teori konspirasi sejarah dan misteri-misteri besar selalu menarik perhatian publik. Pada akhirnya, sejarah bukan sekedar rangkaian peristiwa masa lalu. Ia adalah narasi kompleks yang dibentuk oleh perspektif, kekuasaan, dan interpretasi. Kita terobsesi pada sejarah bukan hanya karena rasa penasaran atau keinginan belajar, tetapi juga karena sejarah memberikan rasa aman, identitas, dan keterikatan emosional dengan masa lalu. Namun,
Kita harus selalu ingat gitu bahwa nggak semua sejarah adalah kebenaran mutlak. Banyak dari apa yang kita ketahui bisa jadi hanyalah satu sisi dari cerita yang lebih besar. Jadi jangan berhenti cuy, menggali dan terus mempertanyakan apakah ini fakta atau hanya narasi yang dibentuk oleh pemenang. Kalau kamu penasaran dengan fakta-fakta menarik lainnya gitu, kenapa kita bisa melakukan hal-hal ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi lu gitu. Dan share ke teman-teman lu supaya tahu juga fakta-fakta ini. Jangan lu aja sendiri. Dan komentar di bawah fakta-fakta apa saja yang akan kita bahas selanjutnya gitu. Kalau ada topik yang menarik, komen aja di bawah. And see you on top. Bye-bye.